Pada abad ke-13, di Kepulauan Maluku berdirilah dua kerajaan besar yang kelak menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Letaknya yang strategis serta kekayaan alam berupa cengkeh menjadikan kedua kerajaan berkembang dengan pesat. Aku adalah wakil dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Pada awalnya, Ternate didirikan sekitar tahun 1257 oleh Kolano Masyur Malamo. Kerajaan ini tumbuh menjadi pusat perdagangan yang ramai karena hasil rempah-rempahnya. Sementara itu, di Pulau Tidore berdiri kerajaan yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Tidore. Kedua kerajaan ini memiliki hubungan yang erat karena berada di wilayah yang sama dan memiliki sumber daya yang serupa. Seiring berjalannya waktu, agama Islam masuk ke Maluku melalui para pedagang dari Arab dan wilayah lainnya. Pengaruh Islam berkembang pesat hingga Ternate dan Tidore berubah menjadi kesultanan yang bercorak Islam. Kejayaan Ternate dan Tidore tidak terlepas dari perdagangan rempah-rempah. Pada masa itu, cengkeh merupakan komoditas yang sangat berharga dan dicari oleh bangsa-bangsa dari berbagai penjuru dunia. Para pedagang dari Arab, India, Cina, hingga Eropa datang ke Maluku untuk memperoleh rempah-rempah. Aktivitas perdagangan ini membuat perekonomian kerajaan berkembang pesat. Selain perdagangan, kedua kesultanan juga memiliki armada laut yang kuat. Mereka mampu menguasai jalur perdagangan dan menjalin hubungan dengan berbagai wilayah di Nusantara. Kehidupan masyarakat pun berkembang, Islam menjadi dasar kehidupan sosial dan budaya. Masjid dibangun, pendidikan agama berkembang, dan hubungan antar masyarakat semakin kuat. Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah. Aku, Sultan Babula, bertekad mempertahankan kedaulatan Ternate dari campur tangan bangsa asing. Pada masa itu, Portugis berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah dan memperluas pengaruhnya di Maluku. Aku memimpin rakyat dan pasukan Ternate untuk melawan Portugis. Setelah perjuangan yang panjang, Portugis berhasil diusir dari Ternate pada tahun 1575. Keberhasilan tersebut menjadikan Sultan Ba'abullah dikenal sebagai salah satu pemimpin besar di Nusantara. Wilayah kekuasaan Ternate pun semakin luas dan berpengaruh. Sementara itu, Kesultanan Tidore mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Nuku. Aku, Sultan Nuku, berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Tidore dan menyatukan rakyat Maluku. Sultan Nuku dikenal sebagai pemimpin yang berani dan memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Ia memimpin perlawanan terhadap kekuasaan kolonial yang berusaha menguasai wilayah Maluku. Persatuan rakyat adalah kekuatan utama untuk menghadapi penjajahan. Berkat perjuangannya, nama Sultan Nuku dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Meskipun pernah berjaya, Kesultanan Ternate dan Tidore akhirnya mengalami kemunduran. Bangsa-bangsa Eropa semakin kuat dan mulai mencampuri urusan politik serta perdagangan di Maluku. Selain itu, persaingan antara kerajaan-kerajaan di Maluku sering dimanfaatkan oleh bangsa asing melalui politik adu domba. Akibatnya, kekuatan kedua kesultanan semakin melemah. Pengaruh Belanda melalui VOC semakin besar dalam perdagangan rempah-rempah. Lambat laun, kekuasaan politik Kesultanan Ternate dan Tidore berkurang hingga akhirnya berada di bawah pengaruh pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun mengalami kemunduran, Kesultanan Ternate dan Tidore telah meninggalkan warisan sejarah yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Kedua kesultanan tersebut berperan penting dalam perdagangan dunia, penyebaran agama Islam, serta perjuangan melawan penjajahan. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa persatuan, keberanian, dan semangat mempertahankan kedaulatan merupakan nilai yang harus terus dijaga. Demikian kisah Kesultanan Ternate dan Tidore. Semoga dapat menambah pengetahuan dan kecintaan kita terhadap sejarah Indonesia.